Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah dijelaskan tentang ilmu-ilmu yang hukum mencarinya fardu ain dan juga yang fardu kifayah, maka pagi hari ini akan kami bacakan penjelasan tentang cabang-cabang ilmu yang juga harus dipelajari, cuma tidak untuk semua orang, hanya untuk kalangan tertentu saja. Berarti secara hukum tidak masuk dalam hukum fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban pribadi, jadi semua orang harus belajar. Kalau kifayah itu kewajiban kelompok, asalkan sudah ada yang belajar. Yang tidak belajar itu tidak berdosa, tapi harus mengikuti yang belajar. Dikatakan dalam sebuah syair, watba bi ilmil fiqhi summa usulihi summal bawakiro itadrijan bala, yakni artinya watba dan ikutilah al-uluma beberapa ilmu al-marrota yang telah berlalu bihi dengan ilmu fikih. Selain kita belajar tentang ilmu akidah, ilmu ahwalul qalbi, ilmu syariat secara umum, maka hendaklah kalian juga belajar ilmu fikih. Apa yang disebut ilmu fikih itu? Wahwal ilmu bil ahkami syar'iyati, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyati yang diamalkan, al-muktasabi yang diambil min adillatiha dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyati yang terperinci. Yang disebut dengan ilmu fikih yaitu ilmu mengetahui hukum-hukum syariat, yang hukum syariat itu diambil dari dalil-dalil yang rinci. Dengan kata lain, ilmu fikih itu sebenarnya ilmu yang sudah jadi, tinggal pakai, tinggal amalkan. Nah, itu fikih. Summa bi usulihil fikhi, kemudian kalian juga harus belajar ilmu usul fikih. Ya, ada ilmu fikih, ada usul fikih. Apa bedanya? Wahia, dan yang disebut dengan usul fikih adalah adillatul fikhi, dalil-dalil fikih, al-ijmaliyatu yang global, wa kaifiyatul istidlali, dan tata cara berdalil biha dengan usul fikih. Jadi gampangnya ngomong begini ya, supaya mudah dipahami. Kalau fikih itu ilmu-ilmu yang sudah siap pakai, hasil olahan para ulama. Kita sebagai orang awam tinggal mengikuti, tinggal mengamalkan, tidak usah nanya dalilnya dulu ya, langsung praktek saja. Nah, sebaliknya kalau usul fikih itu prosesnya ya, prosesnya sampai menjadi dalil itu bagaimana? Itu ilmunya disebut usul fikih. Nah, untuk orang awam itu belajarnya fikih dulu ya, karena yang mendesak untuk diamalkan. Sementara untuk usul fikih itu argumentasinya itu dipelajari kalau memang ada waktu dan ada kecerdasan, terutama bagi mereka yang masih muda. Kalau sudah tua-tua belajar usul fikih itu malah bingung ya, bingung dan juga tidak efektif karena bukan sesuatu yang mendesak. Yang mendesak itu justru yang langsung praktek, yang langsung praktek. Jadi kalau fikih itu dalilnya sudah terperinci ya. Kalau usul fikih itu dalilnya masih global. Contohnya begini ya. Di dalam Al-Quran
ada perintah Allah, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Kemudian di dalam hadis Nabi bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Quran maupun hadis yang baru saya sampaikan itu sifatnya masih global, ya, masih bahan dasar, karena di ayat dan hadis tersebut belum dijelaskan yang harus dikerjakan itu sholat apa, terus waktunya kapan, caranya bagaimana, itu belum dijelaskan. Itu bagiannya usul fikih nanti, ya, diolah, dihubungkan dengan ayat lain yang berbicara tentang sholat, dicari penjelasannya dalam hadis-hadis yang membahas tentang sholat, baru disimpulkan bahwa sholat itu, ya, sebelum dilaksanakan pertama harus dipenuhi dulu syarat sahnya sholat. Ya, itu dirinci syarat sahnya sholat itu apa saja. Harus suci dari hadas dan najis, ya, harus masuk waktu, nutup aurat, menghadap kiblat dan seterusnya. Itu masing-masing syarat itu tadi dijelaskan dalilnya, ya, bahwa sholat itu harus dikerjakan pada waktunya, itu dalilnya ini, ya. Bahwa orang sholat itu harus menutup aurat, dalilnya ini. Bahwa orang sholat itu sebelumnya harus bersuci dulu, dalilnya ini, rinciannya, ya. Itu baru syarat sahnya sholat. Kemudian praktek sholat itu dimulai dari kita harus tahu rukun-rukun sholat. Orang itu kalau sholat apa saja yang harus dilakukan. Nah itu, pertama kalau sholat fardu harus berdiri. Kemudian dalilnya ini. Terus takbiratul ihram, niat dan seterusnya, ya, sampai terakhir salam. Rukun-rukun saya itu semuanya ada dalilnya. Nah itu yang rukun. Ada lagi nanti sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat yang dikerjakan sebelum sholat, misalkan adzan, iqamah, bikin sutroh atau pembatas, itu sunnah-sunnah sholat yang dikerjakan sebelum sholat. Ada dalilnya semua satu persatu, ya. Kemudian sunnah sholat di dalam sholat, itu lebih banyak lagi. Nanti dibagi ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, masing-masing ada dalilnya. Ada lagi nanti sunnah sesudah sholat, macam-macam gitu, terus ada dalilnya satu persatu. Kemudian apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang termasuk makruhnya sholat dan lain sebagainya. Itu bagiannya fikih, ya. Nah yang mencari dalilnya itu, ya, itu adalah usul fikih. Wa kaifatul istidlali, dan tata cara berdalil, ya. Jadi berdalil itu tidak boleh asal comot, ya. Mau berdalil Al-Quran itu ya harus tahu paling tidak itu asbabun nuzulnya. Oh ayat ini turun terkait dengan peristiwa apa, supaya tidak keliru memakainya. Begitu juga kalau berdalil menggunakan hadis, itu paling tidak ya harus tahu asbabul wurud, ya. Nabi dulu bersabda seperti itu dalam kondisi apa, atau menjawab pertanyaannya siapa, itu harus tahu. Itu bahasan dalam ilmu usul fikih, supaya tidak keliru pasang dalil. Nah belum lagi nanti kalau ada perbedaan, ya, ada ayat yang sepintas berbeda, nah, bagaimana ini yang dipakai yang mana? Maka kemudian nanti dalam ilmu usul fikih itu ada kalimat yang sifatnya am, ada tahsis, ada nasih, ada mansuh, ya, ada mutlak, ada muqayyad, macam-macam, Pak. Nah, dan itu ada ilmunya sendiri, namanya ilmu usul fikih. Nah itu semuanya dianjurkan untuk dipelajari bagi mereka yang memang ingin menekuni di bidang itu, ya. Nah, kalau untuk orang umum kayak kita ini ya ikut aja lah, ya. Daripada repot-repot nyari dalilnya, ya. Mau nyari dalilnya wudhu aja belum tentu seminggu ketemu kalau nyari sendiri. Tapi kalau tanya nggak sampai 1 menit selesai. Nah,
maka kita tanya aja ya. Jadi kita harus tahu posisi kita itu sebagai apa. Kalau kita naik pesawat terus kita tidak bisa jadi pilot, ya jadi penumpang saja. Karena untuk jadi pilot kan tidak gampang, harus kuliah dulu. Nah, begitu juga dalam berfatwa. Berfatwa itu tidak gampang ya. Ada seperangkat ilmu yang harus dimiliki. Maka kalau kelasnya bukan kelas orang yang punya kewenangan berfatwa, ya tidak usah berfatwa. Kita sebagai orang awam ikuti fatwanya ulama saja, itu lebih aman. Nah, di akhir zaman semua orang itu berfatwa. Seperti halnya orang naik pesawat semuanya mau jadi pilot. Terus kemudian sekedar belajar membaca buku tentang kesehatan langsung buka praktek dokter. Itu kacau lah. Untuk jadi dokter itu kan harus kuliah paling tidak 6 tahun. Tidak sekedar hanya membaca buku tentang kesehatan. Jadi ada disiplin ilmu yang harus disiapkan. Nah ini sekali lagi ya, ilmu-ilmu yang semacam ini tidak diwajibkan untuk semua orang, tapi ya harus ada yang belajar di bidang itu ya. Terutama mereka yang masih muda-muda yang memang disiapkan sebagai calon ulama, calon orang yang bisa memberi fatwa. Karena sekali lagi cara berdalil itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini kalau nggak tahu asbabul wurud, nggak tahu asbabun nuzul, sering salah pakai dalil. Kemudian kalau asal comot bisa jadi apa yang difatwakan itu ternyata bertentangan dengan fatwa ulama sebelumnya. Wah, itu lebih kacau lagi nanti. Masing-masing orang punya fatwa sendiri-sendiri. Nah, kalau bahan dasarnya untuk fatwa semuanya Quran dan hadis, Pak. Ya, semua bahan fatwanya itu ya Quran dan hadis. Tapi kan kalau cara memahaminya salah, kan akhirnya kesimpulannya juga salah. Ya kan tidak mudah. Nah, wa halul mustadlili, dan kondisi-kondisi yang didalili atau orang yang berdalil. Jadi dalam kajian ilmu usul fikih itu ada kriteria yang paling tinggi, itu namanya istilahnya mujtahid mutlak ya. Kayak 4 madhab itu mujtahid mutlak, itu orang yang punya kapasitas berfatwa, karena semua syarat untuk menjadi mufti itu sudah lengkap ya. Pengetahuannya tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang usul fikih itu sudah lengkap, sehingga dia punya kewenangan untuk berfatwa sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi itu. Kemudian di bawahnya itu ya, di bawahnya itu namanya mujtahid fatwa. Dia hanya sekedar ngikuti yang di atasnya. Maka untuk ulama sekelas Imam Bukhari ya, Imam Bukhari pakar hadis, itu saja masih ngikut madhabnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Bukhari itu masih bermadhab, Pak ya. Padahal dia pakar ilmu hadis, tapi dia masih mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Nah, orang kadang nggak ngerti sejarah, dikiranya Bukhari lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Ya tidaklah ya. Imam Bukhari itu jauh di bawahnya Imam Syafi'i. Jadi juga bermadhab kepada Imam Syafi'i. Nah, jadi sekali lagi bagi mereka yang masih muda, punya kecerdasan dan memang disiapkan sebagai ulama, nah itu harus belajar ilmu-ilmu yang seperti itu. Sumal bawaki, kemudian ilmu-ilmu yang lain, minal ulumi, dari beberapa ilmu al-atiyati yang akan datang. Warai, dan jagalah at-tadrija, naik fiha, di dalam ilmu. Jadi untuk mempelajari berbagai macam ilmu itu ya setahap demi setahap. Tidak bisa langsung semua orang menguasai semua bidang ilmu. Nanti walaupun orang itu belajar beberapa ilmu, itu pasti akan ada sesuatu yang menonjol ya. Oh, ini lebih menonjol ke fikihnya, ini lebih menonjol ke akidahnya, ini lebih menonjol ke tasawufnya, begitu. Walaupun ketika belajar itu bahan atau kurikulumnya sama, karena kecenderungan orang itu beda-beda.
kecerdasannya juga beda-beda. Maka kalau di pesantren itu ada kelas mulai dari ibtida, ya, sanawi, aliyah. Nah sekarang ada lagi ma'had ali, itu perguruan tinggi. Kemudian juga sudah mulai ada jurusan. Ya. Kalau dulu di pesantren itu tidak ada jurusan. Sekarang sudah ada jurusan syariah, jurusan tasawuf, jurusan tafsir, jurusan hadis, itu sudah ada. Ya. Kalau zaman dulu semua dipelajari, tapi nanti jadinya kiai itu akan menonjol, oh yang ini di bidang usul fikih, ini di bidang tauhid, ini di bidang sastra gitu dulu. Dulu itu alami, ya. Seseorang itu punya keahlian berdasarkan alami. Kalau sekarang kan tergantung jurusan yang diambil. Nah, muhtabiron dengan mencoba. Artinya setahap demi setahap, lil ahami pada yang sangat penting, fal ahami kemudian yang penting. Jadi yang penting, yang paling penting dulu, baru yang penting, baru berikutnya yang agak penting. Begitu di kriterianya itu, yang paling penting, ya, yang penting, kemudian yang agak penting. Hatta tasgola, sehingga kalian sibuk bihi dengan yang penting. Nah, alama menurut sesuatu ya tasa'u yang luas lahu bagimu atau bagi mereka apa umruka umurmu. Juga kalau kamu mau belajar suatu ilmu mempertimbangkan umur. Kita ini umurnya sudah berapa? Ini kalau harus sudah di atas 50 tahun terus belajar usul fikih, malah bingung. Ya, yang didapatkan bukan ilmu, bukan pencerahan, tapi malah kebingungan. Apalagi kalau kecerdasannya juga pas-pasan. Ya, maka saya berulang-ulang menyampaikan, ya, bagi kita orang awam ini tidak usah belajar ilmu alat lah, gampangannya gitu ya. Kita ngikuti aja lah, ngikuti fatwanya ulama gitu aja. Kecuali bagi yang pelajar, ya, yang masih muda-muda, itu ya harus belajar yang ilmu-ilmu tentang alat tadi itu, alat berfatwa, ilmu usul fikih. Wa yusa'ituhu waktuka. Jadi harus mempertimbangkan umur kita dan waktu yang tersedia. Jadi terus dipertimbangkan, jangan sampai istilahnya kita ini mau menangkap ikan, sudah nyampe laut masih belajar bikin jala. Ini repot kan ya. Ibaratnya orang mau ingin makan ikan, ya, ingin makan ikan, terus pergi ke laut, nyampe di laut belum bawa apa-apa, baru belajar bikin jala. Jalannya belum jadi, orangnya udah mati kelaparan. Nah, padahal kalau tadi itu tidak usah pergi ke laut, langsung ke warung beli ikan, selesai. Itu ya. Nah, dalam mengamalkan agama juga begitu. Kalau memang kita kelasnya kelas orang awam, itu cukup nanya aja selesai, tidak usah nyari sendiri. Nyari sendiri nanti waktunya habis, belum berhasil mendapatkan apa yang dicari. Ya, contohnya tadi itu loh, dalil-dalil yang terkait dengan sholat kita, dengan wudhu kita, dengan amalan sehari-hari itu lebih baik kita langsung nanya daripada kita nyari sendiri. Nyari sendiri nanti belum ketemu sudah keburu mati. Mau wudhu nyari dalilnya sendiri, bagaimana caranya wudhu sesuai Quran dan hadis. Ngambil Quran yang tidak ada terjemahnya, ngambil hadis, bingung. Ini mana ini dalil yang menjelaskan wudhu, mana ini dalil yang menjelaskan sholat, nyari sendiri. Sampai waktu sholatnya udah habis belum ketemu. Nah, lebih mudah gimana? Tanya temennya yang sudah bisa wudhu, gimana sih caranya wudhu, langsung diajari, tidak sampai 5 menit selesai. Nah, itu caranya begitu. Nah, wala tastagrik, dan janganlah kalian menghabiskan waktumu fi ilmin wahidin, dalam satu ilmu, minha, dari beberapa ilmu. Nah, idealnya, ya, para santri jangan hanya mempelajari satu ilmu, ya. Kenapa? Karena satu ilmu itu pun tidak bisa berdiri sendiri, dia juga memerlukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, orang kadang-kadang dengan dalil satu hadis, balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun satu ayat, terus dikiranya
dengan pengetahuan satu ayat sudah cukup langsung disampaikan. Padahal untuk menyampaikan satu ayat itu perlu seperangkat ilmu. Ya. Tidak mudah. Ya. Menyampaikan satu ayat itu tidak mudah. Harus tahu asbabun nuzulnya, tahu artinya ayat itu apa, terkait dengan masalah apa, kan rumit itu ya. Jangan dikira sampaikan diriku walau satu ayat terus langsung kita baca terjemahnya langsung disampaikan, bisa keliru nanti. Ya. Jadi jangan menghabiskan waktu hanya untuk menekuni satu ilmu, karena satu ilmu itu pun juga perlu seperangkat ilmu yang lain. Taliban dengan mencari, menuntut lil istiqsoi untuk menghabiskan, tidak cukup, tidak bisa. Seseorang cerdas apapun ya tidak akan bisa menghabiskan ilmunya Allah. Ilmunya Allah itu bagikan lautan, ya. Ilmunya Allah itu bagikan lautan. Sementara ilmu yang diambil oleh manusia cuma setetes di ujung jarum. Nah, cuma kita ngambil jarum, dicelupin di laut terus diambil gitu. Itu alim-alimnya orang hanya segitu. Kalau mau menghabiskan air laut ya tidak mungkin. Walaupun memang kadang-kadang pesantren itu menggunakan nama Bahrul, ya, Bahrul Ulum, ada lautan ilmu. Tapi ya bukan berarti terus kalau begitu kiainya ilmunya sudah seluas laut. Itu hanya sekedar ungkapan. Kalau hakikatnya ya tidak, ya, hakikatnya tetap tidak. Fa innal ilma, maka sungguhnya ilmu itu kasirun banyak, wal umro dan sungguhnya umur itu qasirun pendek. Ya. Ilmu itu sangat banyak, sementara umur manusia itu ada batasnya. Sehingga tidak mungkin orang bisa menguasai ilmu sampai tuntas dengan umur yang terbatas. Maka ada kadang orang itu seumur-umur di pesantren terus akhirnya belum sempat mengajar sudah keburu mati. Berarti kan ilmunya hanya untuk dia sendiri. Maka ya di sekolahan itu sudah ada kelas-kelasnya. Yang kelas ini ditempuh sekian tahun, kelas ini ditempuh sekian tahun gitu. Karena kalau nuruti sampai habisnya ilmunya belum habis, umurnya sudah habis. Nah, ijtahid ala kulli ilmin tastarihu bihi. Ijtahid, sungguh-sungguhlah kalian ala kulli ilmin, atas setiap ilmu, tastarihu bihi, yang kalian menjadi enak. Jadi carilah ilmu sesuai dengan kebutuhanmu. Kalau kebutuhanmu tinggal di kota, ya paling tidak harus lebih banyak, karena kamu akan menghadapi aneka macam orang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi harus disiapkan ilmu yang macam-macam, yang banyak juga. Tapi kalau misalkan tinggal di perkampungan pedalaman, itu tidak usah belajar dalil, tidak apa-apa, tidak bakal ada yang nanya di sana. Yes, langsung praktek aja. Gini loh caranya sholat, gini caranya wudhu, itu selesai. Nah, jadi yang cerdas maupun yang tidak cerdas itu sebenarnya sama-sama ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Bahkan kadang-kadang yang kurang cerdas atau tidak cerdas itu malah memberi, karena dia tidak bisa dipakai di keramaian, dia hanya bisa dipakai di pedalaman. Tapi di sana dia malah memberi, berjuang betul itu, tanpa imbalan. Itu juga punya kelebihan juga itu. Wala ta'isanna, dan janganlah kalian menghabiskan hidupmu ya bi ilmin wahidin, dengan satu ilmu. Seumur hidup hanya belajar satu ilmu itu jangan. Kasala, karena malas mempelajari yang lain-lainnya. An-nahlu, bermula lebah, lama junia, ketika dipetik, min kulli fakihatin, dari buah-buahan, hawa, maka kita akan memperoleh lana bagi kita apa jauharaini, dua mutiara, asam'a, yaitu lilinnya, wal asala, dan madunya. Ini digambarkan dengan aktivitas lebah. Lebah itu dia akan mengambil sari-sari bunga, dan dari sari bunga itu dia akan mendapatkan dua hal yang sangat berguna,
yang digambarkan seperti mutiara. Pertama yaitu yang dijadikan rumah lebah, bahasa Jawanya tolo itu ya. Itu bisa difungsikan sebagai lilin. Ya, lilin. Sementara yang ada di dalamnya itu madu. Nah, madu banyak sekali manfaatnya. Fasam'u, maka lilinnya lebah itu nurun azimun, bisa difungsikan sebagai cahaya, bisa dipakai untuk lampu. Yustadau bihi, yang digunakan untuk penerangan, itu untuk tolonya, lilinnya. Sedangkan wasahdu, madunya itu yubri, akan menyembuhkan lana bagi kita al asqoma, beberapa penyakit, wal ilala, dan ya aneka macam jenis penyakit. Jadi tempat madunya itu yang masih asli bisa dibikin lilin ya. Sementara madunya bisa dijadikan segala macam obat. Layak belugho, tidak akan sampai al ilma pada ilmu jami'an secara keseluruhan sapa ahadun, seorang pun. Tidak akan ada orang yang bisa menghabiskan satu ilmu. Tidak akan bisa. Walau hawalau alfasanatin, walaupun orang itu dikasih umur 100 tahun, 1000 tahun. Jadi seandainya kita dikasih umur 1000 tahun untuk mempelajari ilmunya Allah, satu bidang ilmu saja, itu tidak akan habis ilmunya. Yang habis duluan malah umurnya. Inamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu amikun, sangat dalam. Apa bahruhu, lautannya. Fahudhu, maka ambillah min kulli syai'in, dari segala sesuatu, ahsanahu, yang cukup, yang bagimu sudah membuat kamu jadi baik. Tidak harus satu lautan kamu ambil semua, ambillah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, wa'lam, dan ketahuilah anna hadhil uluma, sesungguhnya ilmu-ilmu alati soroha, yang telah dijelaskan biha dengan alati soroha bihan nadimu, yang telah dijelaskan oleh nadhom, oleh Kiai Nadhom, kiai yang membuat nadhoman tadi itu rahimahullah taala. Yal ulumus syar'iyatu, adalah ilmu-ilmu syariat, wa alatuha, dan alatnya ilmu syariat. Di ilmu-ilmu yang dianjurkan untuk dipelajari, yang nasihatnya dalam bentuk syair tadi itu, yang dimaksud adalah ilmu syariat dan alatnya ilmu syariat. Jadi usul fikih itu alatnya fikih. Nah, karena sumber ilmunya itu berbahasa Arab, seseorang harus juga belajar bahasa Arab. Maka ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek itu masuk dalam kategori ilmu alat bahasa Arab. Nanti alat memahaminya ada lagi usul fikih. Wa kulluha mahmudatun, dan semuanya itu termasuk ilmu-ilmu yang terpuji. Wa amma ghairuha, adapun yang lainnya ya, ka ilmi sahrati, seperti ilmu sihir, wa tal samati, dan ilmu ini tulisan-tulisan yang membuat orang itu melihat sesuatu yang di luar kenyataan. Nah, itu sejenis ilmu sihir juga. Yang sekarang dikasih nama aneka macam nama, tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya sihir. Wa ilmi sa'badati, dan ilmu sulap, ya sulapan. Wa talbisati, dan ilmu yang menyerupai, ilmu yang membuat orang itu memandang sesuatu, antara perasaan dia dengan kenyataannya itu berbeda. Misalnya kayak ini sebenarnya cuma tali, tapi ketika dia ngelihat perasaannya kayak ular. Nah, itu kan ya sejenis ilmu sihir juga gitu ya. Fahiya madmumatun, semua ilmu-ilmu yang kayak gitu tadi itu adalah ilmu yang tercela. Tapi ini dari dulu sudah ada ya, ilmu-ilmu yang seperti itu ya, sejenis ilmu sihir dengan aneka macam jenisnya. Karena sihir pun juga bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar untuk hiburan ya, untuk mainan, untuk menghibur anak-anak kecil, itu biasanya cuma kecepatan tangan. Tapi ada juga yang menggunakan bantuan
setan atau bantuan jin dan lain sebagainya. Jadi sama-sama ilmu sihir itu juga bertingkat-tingkat. Nah, ilmu-ilmu sihir dan sejenisnya tadi itu termasuk ilmu yang tercela, bukan bagian dari ilmu syariat. Yahrumu, yang haram apa, ta'allumuha, mempelajarinya. Ya, belajar ilmu sihir tadi juga haram. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah belajar ada kecenderungan ingin mempraktekkan. Nah, mungkin pas belajar dia tidak dosa, tapi pas mempraktekkan itu loh. Nah, akhirnya merugikan orang lain, maka dihukumi dosa. Nah, kalau belajar untuk menolak ya boleh. Ya. Kayak ada ilmu kriminologi, ilmu tentang kejahatan. Tapi bukan berarti untuk berbuat jahat, tapi untuk menangkal orang berbuat jahat. Jadi ya boleh. Jadi ilmunya maling itu sekarang dipelajari. Ilmunya orang korupsi dipelajari untuk apa? Untuk menolak, untuk menangkap penjahatnya. Apalagi sekarang ini orang korupsi itu menggunakan simbol-simbol atau isaroh-isaroh yang benar-benar untuk orang awam tidak ngerti. Tapi kalau yang bagiannya orang KPK tahu itu ini isaroh bahwa dia mau menyerahkan uang di sana, itu ketahuan semua itu. Itu ada ilmunya tersendiri. Jadi ilmu-ilmu sihir dan sejenisnya tadi itu haram dipelajari karena orang yang belajar umumnya kemudian ada kecenderungan ingin mempraktekkan. Nah, ketika mempraktekkan dia akan merugikan orang lain. Tapi di akhir zaman para penegak hukum dituntut juga harus tahu supaya dia bisa menangkal. Cuma kalau ilmu santet dan jenisnya ini kan belum bisa diadili di pengadilan ya, karena sulit dibuktikan. Kasus-kasus santet itu kan tidak bisa diadili di pengadilan, tidak bisa dibawa di pengadilan karena bukti materinya sulit dicari. Waqad bayyana, dan sungguh telah menjelaskan dzalika yang demikian itu siapa Imam Ghazali rahimahullah taala fi ihyaihi, dalam kitab Ihya-nya. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Ihya juz 1 itu menjelaskan panjang lebar tentang ilmu ya, yang fardu ain hukumnya untuk mempelajari, ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang sunnah, ilmu yang mubah, makruh sampai yang haram. Kalau di kitab ini itu hanya ya sekedar nukilan, sekedar sedikit contoh saja. Tapi yang jelas kesimpulannya untuk orang umum ya, untuk orang umum seperti kita ini cukup belajar ilmu-ilmu yang sudah siap pakai. Tidak usah belajar ilmu yang sifatnya masih proses. Ya, masih proses, masih caranya mengolah dari dalil sampai kemudian menjadi kesimpulan. Itu bagiannya mereka-mereka yang memang menekuni ya, belajar di bidang ilmu usul fikih, itu silakan. Tapi kalau orang awam kan tidak perlu belajar usul fikih. Orang awam itu ya yang penting itu langsung prakteknya saja. Kalau sekali-kali nanya dalilnya ya boleh. Tapi sekedar nanya aja, tidak usah mendebat. Kalau mendebat nanti pasti keliru juga, karena nggak tahu alasannya. Jadi dari keterangan tersebut intinya itu kita harus benar-benar menggunakan waktu yang Allah sediakan itu seefektif mungkin. Jangan sampai kita belajar ilmu-ilmu yang ternyata tidak dibutuhkan atau tidak mendesak untuk dibutuhkan. Nah, sehingga bisa dialihkan ke ilmu-ilmu lain yang mendesak untuk segera bisa diamalkan. Hari ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang, karena itu nanti pembahasannya lebih rumit lagi, lebih rinci lagi tentang pembagian ilmu.
Ya, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa ladan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.